tangan aja yang kada berhutang sini nah siapa seberataan berhutang ada yang hutang duit lawan kawan pas sudah ketemuan pura-pura kada melihat. Amnesia. Masya Allah. Kenapa tempat-tempat seperti ini dimuliakan? Karena memang Rasulullah mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm wa fi riwayah majalisul dzikir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat-tempat seperti ini dimuliakan dikarenakan Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati kebun surga, maka mampir, farta'u, ikuti. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebun surga adalah majelis zikir atau majelis taklim atau majelis salawat. Jangankan pian sudah membaca salawat tadi luar biasa, salawat kepada Nabi. Orang yang membaca menakib wali Syekh Saman, Syekh Guru Sekumpul, Siti Khadijah dan lain sebagainya, itu Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Apalagi yang tadi dibaca manakib Rasulullah. Maulid ini adalah manakib atau cerita. Apa yang dimaksud dengan manakib? Manakib itu adalah cerita yang baik orang yang sudah meninggal. Dengarnya manakib. Bila ada kawan kita meninggal misalnya, kita ceritakan yang baiknya, itu adalah manakib, manakib kawan kita. Apabila nang kada baik-baik, itu bukan manakib. Makanya semua cerita di manakib itu kada cerita yang kada bagus, pasti nang baik seberataan. Dibacakan manakib wali Allah, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Kalau sudah Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala akan mengabulkan hajat kita. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita dengan berkat hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan penuh dengan barokah. Jangankan tempatnya makanan semangka atau wadah ini dimakan juga kan ini jangan atau dipajang aja kayaknya. Dipoto dipajang kan lah. Dimakan kan ada nih. Ini ada wadah aja nih. Asli kan ada. Nah, itu makanan wadah sudah dibacakan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini minuman sudah dibacakan salawat, kopi dibaca salawat. Dikatakan oleh ulama, kita minum satu teguk, kita makan satu teguk, Allah Ta'ala akan memasukkan 1000 nur dan Allah Ta'ala akan mengeluarkan 1000 penyakit. Jadi makan wadah itu satu teguk masuk 1000 nur dan akan keluar 1000 penyakit. Oleh karena itu banyaknya makan wadah. Nah utama atau nasinya kena. Nasinya banyak aja, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekenyangan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Guru ini bisa pandir aja awak ganalnya gancang juga makan sidin. Yang di luar itu nah gancang makan, nang baju habang dah. Memindio tadi awak ganal ke tengah-tengah sini pulang. Rancak ulun tamu ulun anang tuh. Siapa ngarannya? Rahman lah. Jadi ulun rancak tamu ulun inya nih. Kenapa jurang rasa semua melihat muha pasaran enggak jurang. Di mana-mana Masya Allah tetamu di Banjarbaru, di mana-mana acara ketemu. Masya Allah luar biasa. Semalam pas ulun acara di belakang sini dipadakan berdua bading ulun itu asal kada mirip lalu bang. Kada terima ulun di kada ganalnya aja nang sama. Kada terima ulun dipadakan. Masya Allah. Teganal sidin tong binanya. Kada merasa ulun pada awak ulun nih ganal. Baju ulun nih nukar nang doublenya XX-nya tuh 3 XXXL. Jadi ulun kada rugi nukar baju, nukar sandal tuh negana-gana kada rugi. Mun pian kurus sandalnya halus, harganya sama aja. Bajunya halus, harganya sama aja. Kalau ulun kainnya gamis ganal, jubah ganal, harganya sama aja. Nah, itu Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada ulun. Kelebihan berat badan iya bang lah. Luar biasa, Masya Allah.
dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan rumah yang dibacakan maulid itu insya Allah aman dari pencurian, aman dari kebakaran, aman dari yang kada baik yang lain-lain. Oleh karena itu pian adakan maulid di rumah pian, undang ulun ceramah kena. Nah cocok ada, insya Allah, amin ya rabbal. Masya Allah, oleh ibu diundang orang, alhamdulillah, kada pernah bertarif. Nah, menjadi bari orang, ulunnya terima aja. Yang kada dibari orang, ulun menghadangi pang. Ulun ini kada pernah mengharap amplop, isinya juga nang iya. Masya Allah, mun kada bayi sih, wah ini sudah musim dengan transfer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Esok ulun di majelis itu ada hawal Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan sesudah asar lakian binian. Punya kabuan pian hadir balataan lah. Nah, habis asar lakian binian. Habis asar besok parak aja di Sungai Paring itu paling 3 kilo dari sini. Pakai sepeda motor. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau itu ulun hendak cerita sedikit. Beliau ini salah satu seorang pecinta zuriat Rasulullah, pecinta habaib. Pernah suatu ketika beliau ada seseorang datang kepada beliau dari keturunan Rasulullah. Padahal sini ulama besar. Dulu di Yaman itu di Hadramaut ada 7 ngarannya Abdullah yang terkenal. Salah satunya Habib Abdullah bin Alwil Haddad, salah satunya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ada 7 orang. Salah satunya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau digelar dengan Hujjatul Islam, orang yang sangat alim, luar biasa, menyusun Hadrah Basaudan. Ada seorang zuriat Rasulullah datang kepada beliau dari jauh. Orangnya ini Habib tapi hendak mentes Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Bujurkah beliau ini pecinta habaib? Bujurkah beliau pecinta zuriat Rasulullah? Hendak mentes saja, hendak mauji. Akhirnya datang. Assalamualaikum jar Habib tadi mengetok. Nah, dibukai oleh Syekh. Ulama besar ini membukai, ibarat kita di sini guru sekumpul. Ada Habib ziarah ke guru sekumpul. Dibuka. Siapa? Ulun zuriat Rasulullah aja. Silahkan masuk langsung. Disambut sidin, diuruti sidin batisnya. Batis Habib tadi diuruti sidin. Kalau pindah uyuh perjalanan jauh pakai kuda dulu. Jadi ujar Habib itu tadi, wahai Syekh, ulun ini kada uyuh. Nang uyuh itu kuda ulun. Silahkan pian uruti kuda ulun. Ujar Habib tadi. Habib menyuruh Syekh, menyuruh ulama besar. Sidin langsung inggih pun, kada batakon kenapa jadi maka kuda disuruh diuruti, kenapa jadi kada pian aja yang diuruti. Langsung sidin inggih pun diuruti sidin tadi, kuda Habib tadi diuruti oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ketika selesai diuruti, sidin masuk ke dalam rumah mau uruti pulang lawan Habib. Keduanya taguringan, Habib taguring, Syekh taguring. Ketika di dalam mimpi, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi Rasulullah menawarkan kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, wahai Abdullah, ikam hendak minta apa? Rasulullah nih memadahi. Jika kita kan ditakoni kita hendak minta apa? Hendak minta sugih dah. Hendak minta bisi suami yang gantang baras. Hendak minta istri yang cantik. Hendak minta anak keturunan yang baik-baik kalau kita. Tapi kalau Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau kada macam-macam permintaan sidin. Ya Rasulullah, ulun hendak bertemu dengan pian setiap hari. Itu aja permintaan sidin. Lalu Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setiap hari Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini mimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan dikatakan ya qazatan, langsung berdapat lawan Nabi. Kada di dalam mimpi lagi, langsung berdapat dengan Nabi. Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya, ujar Nabi SAW, kalau seseorang itu melihat Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, kata Nabi SAW, maka dia sungguh melihat aku.
Itu kenapa seperti demikian itu? Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena bahwasanya setan itu kada kawa menyerupai aku, ujar Nabi. Jadi kalau pian kena suatu saat ada mimpi, di dalam mimpi itu ada seseorang yang ganteng misalnya, jenggot Nabi itu jumlahnya 124.000. Siapa menghitungi bro? Kalau tahu di dalam kitab kayak itu ada tahu siapa yang menghitungnya? Cuma ada kayak itu 124.000. Jadi jenggot Sidin itu tebal, tebal. Alisnya seperti alif, seperti alif jar. Kayak apa seperti alif tuh lah. Lurus aja kayak sincen aja lah. Salah, karena kayak alif kan kayak nun. Nah, hidung Sidin kayak alif kayak itu. Nah, bapiannya apa? Sidin menyambat tadi. Kada lah. Masya Allah. Jadi hidung Sidin tuh mancung boy. Hidung Nabi itu mancung. Makanya orang Arab itu gelasnya kecil supaya hidungnya tuh tak keluar. Namun gelasnya ganal kayak ini, hidungnya lamas terbuat ke dalam. Kalau kalau hidung kita ini biar baskom gen, biar pakai apa kah? Kada jadi masalah. Minum tetap aja, aman-aman aja karena hidung kita ini handap. Handap kadang kayak mancung kayak orang Arab tuh nah. Kalau orang Arab mancung hidungnya. Kayak ulun enggak ada apa-apa Tapi kita bersyukur jadi orang Indonesia, apalagi orang Banjar. Alhamdulillah. Orang Banjar ini punya lamas, betatelon orang Arab. Orang Arab itu karena hidungnya mancungnya lakas banyu itu masuk ke dalam. Amunnya lamas tuh nah. Amunnya tenggelam di sungai. Amun orang Banjar hidungnya mitak. Sebagian gak ada sebaratan malah. Jadi banyu itu lambat masuk. Apalagi amunnya ilong terkait di hidungnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kayak apa? Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ini alhamdulillah. Kayak apa aja bersyukur. Kayak apa kahmuha alhamdulillah. Kita ini kalau masalah dunia kita lihat ke bawah. Kalau masalah akhirat kita lihat ke atas. Bila masalah dunia lihat ke bawah. Contohnya seperti apa? Kita ini misalnya hanya besi sepeda motor, jangan melihat orang yang besi mobil. Lihati orang yang besi sepeda tinjak. Alhamdulillah kita besi sepeda motor. Umpamanya kita kada bisa sepeda motor, besi sepeda tinjak aja, lihati orang yang berjalan. Alhamdulillah kita masih besi sepeda tinjak. Kalau kita melihat nang di atas, kita besi sepeda tinjak mah nyamannya orang mau sepeda motor aja hendak juga sepeda motor. Kita sudah besi sepeda motor, melihat pulang orang yang besi mobil hendak juga bawa mobil. Ya kadada bersyukur-syukurnya akhirnya sakit hati terus kalau orang memandang ke atas masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, masalah ibadah, kita pandang ke atas, jangan pandang ke bawah. Lihati orang-orang soleh, lihati guru-guru, lihati kekawanan kita. Kawanan kita rajin hadir majelis kita. Bahiri juga hendak nangga itu boleh tak? Misalnya kawan kita puasa setiap hari, puasa apa tiap hari? Kada puasa tiap hari, kurus awak enak. Puasa Daud aja sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Kita bahiri juga nangka itu, hendak nangka itu juga itu boleh. Jangan melihati orang nang di bawah ibadahnya. Alhamdulillah nah, aku sudah puasa Senin Kamis. Alhamdulillah aku rajin hadir majelis. Alhamdulillah aku baca Quran sehari 1 juz. Orang bang gak ada apa-apanya. Unda juga sudah di Sungai Sipai ini Pak Alimnya. Unda juga sudah suara pembagusnya di sini. Jangan melihati nang di bawah kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah ibadah lihati kepada nang di atas. Kita ini masih kurang. Ibadah kita masih kurang, sembahyang kita masih kurang, puasa kita masih kurang, zikir kita masih kurang, sholawat kita masih kurang. Kita lihati nang ke atas. Jangan memandang ke bawah masalah ibadah. Apa nih judulnya tak kesini lah. Padahal Sidin tadi memberi tema apa tadi ya? Temanya panjang manar. Kan ingat lagi ulan lah. Kayak apa untuk umur jar? Untuk umur sisa ini kan ingat juga teh. Sisa umur masalah ulang tahun loh ini kisahnya tadi. Sisa umur supaya mati husnul khotimah ajar. Mudahan naik kadang buang perangai. Mudahan panjang umur. Amin. Amin Allahumma. Mudahan kita sebaratan sehat, panjang umur, diberkahi hidup amin ya rabbal. Menyikapi umur kita ini picangan mati. Jangan lagi tertawaan. Kisah nang serius pulang. Jangan tertawa, jangan terkurihing.
Nah tertawa Sidin. Masya Allah. Suruh Sidin nyair tadi ulun. Ulun kada bisa nyair munnya kada maksudnya kada anu nih. Kada panapakannya lain. Kada apa tuh ngarannya? Kada satu band lan ulun. Oh satu band. No. Ajar ulun tadi serius jangan tertawaan nah. Satu band lan ulun. Maksudnya satu grup. Nah, oh kayak apa band? Itu menyanyi. Maksudnya kan biasa kita ada latihan dan lain sebagainya gitu nak. Mun ulun nyair timbul karena ulun laju, nampakannya lambat karena tertinggal tuh nampakannya. Ulun sudah sampai Banjar, buahnya masih di Banjarbaru. Jadi kalau satu band ulun bisa atau tahu pulang. Luar biasa. Belajaran setahun dah belajar buhan pian tahun tadi belajar juga lah. Nang tahun tadi belajar juga aja. Tahun tadi asalnya iya juga ulun masih agak kurus waktu itu. Wah ini gamis ulun beganal nah. Ini nukar anyar pulang nang tahun tadi kan ulun pakai sasak dah. Artinya makmur alhamdulillah. Di sini ulun mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulun kada pernah sekolah SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Tapi kita sekolah agama, jangan takut sekolah agama, jangan takut sekolah pondok, mengaji. Insya Allah Allah taala akan menjamin rezekinya. Contohnya nang kayak ulun hari ini. Diambili orang, batu diberi makani orang, bulik disangui pulang. Alhamdulillah. Nah, jangan kada ingat lah. Kada begaya Jepang nek begaya aja. Tapi bujuran. Masya Allah. Jadi menyikapi umur kita ini saban hari semakin berkurang umur. Pada zahirnya kelihatan bertambah, misalnya umur kita 35, 40, padahal hakikatnya itu berkurang. Kita ini sebarataan camat calon mati. Sebarataan picangan mati. Kalau sudah mati, kita ini picangan dilihat kematian kita. Apabila mati kita itu bagus, maka seterusnya akan bagus saja. Apabila mati kita itu kada bagus, su'ul khatimah, seterusnya kada bagus. Contohnya Semarang ada guru meninggal di Darussalam, guru Tarmiji. Di Kiau guru Iji biasanya. Itu guru kita di Darussalam. Sidin tah. Keseharian Sidin belajar dan mengajar di pondok pesantren Darussalam. Keseharian Sidin berzikir. Di videonya itu kan seakan-akan beliau itu mungkin dasar berzikir waktu itu. Tuntung sembahyang zuhur pulang. Nah di Sidin videonya kayak berzikir seperti itu karena memang mungkin beliau berzikir waktu sesudah sholat zuhur beliau mengajar di pondok pesantren Darussalam. Meninggal Sidin, gawian Sidin saban hari mengajar, akhirnya meninggal. Artinya kita ini mati dalam keadaan sesuai apa gawian kita. Sampean misalnya maulidan, mungkin karena matinya ketika maulid. Ketika asroqah. Tapi kayaknya dulu panjang umur dulu sampai 100 tahun dulu. 100 tahun kelawasan lah, kekawanan matian sudah. Kita masih hidup misalnya, ada nyaman juga kepanjangan umur yang saya kira biar kada panjang tapi padat, tapi apa tuh? Apa yang padat? Kayak baras aja lah padat, kayak nasi ketupat gitu. Luar biasa. Biar kada panjang umur tapi padat dengan apa ibadah maksudnya. Ya ini padat napanya. Padat. Masya Allah. Amalannya padat, ibadahnya padat dan lain-lain sebagainya. Biar pendek umur misalnya 60 kah, panjangnya 60 itulah. Umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 umurnya. Jadi rata-rata bila sudah umur 60, 70 itu apalagi sampai 60 lebih itu sudah bonus, 63 lebih sampai 70 bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dengan Allah taala. Kayak ulun ini kan masih muda ulun nih, 24 umur ulun nyara. Nah iya gerang ya, pada percaya sih ini ulun bawa dompet nah lihat, nah kebalikannya aja, maaf ya ini 42 lah ulun mau kebalikannya, 24 umur ulun ini nah, 25 hanya ulang tahun ulun tanggal 25 tadi November bulan 11 1998 kira-kira bujur kan nah
Wah, nah 98 nah, coba lihat hati. 98. Apa yang beda nah? 42 aja sih Den. 42 kada percaya sih Den nih. 24 aja hanya rolen nih. Nah, luar biasa. Allah 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 di luar. Jomblo kasihan aja Pak ngerancak sudah setiap acara ulun tembak terus jar ulun umur Tuha sudah kawin belum? Tuha sudah umur 25 umurnya sudah pinanya. Belum kah? Masih sekolah kah? Oh, mas. Masya Allah. Ulun hanya lulus Darussalam berapa tahun yang lalu awal-awal corona. Nah, tapi mau ulun kayak Tuha kah? Pina 42 aja sih Den. Asa kayak apa kayak itu nah? Asa kada terima ulun 42. 42. Ya Allah. Gancang banar anu tapakan siding basnya tadi begatar. Dada ulun begatar tadi. Masya Allah. Untung ada robek tadi basnya. Luar biasa. Masya Allah. Semangat untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah mati daripada husnul khotimah. Apabila kita mati baik, maka akan seterusnya baik. Amun matinya kada baik, gawian saban hari memandir orang, mampitnah orang, maka matinya kayak itu juga kayaknya akan kada baik juga, dikubur kada baik, di akhirat pun akan kada baik juga. Jadi di dunia kita bersyukur Allah Ta'ala hadir di majelis kawa duduk kayak ini nah, kada sebaratan orang kawa kayak ini, orang-orangnya aja berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, musalla, majelis taklim, majelis yasinan, tapi kada kawa umpat. Karena memang orang-orang seperti itu kada dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Kada dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Sedangkan pian-pian ini kawa hadir ke tempat ini, tempat yang baik, pian memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hadir di tempat yang baik. Itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baterainya nah habis nah, cek 1 2. Tandanya nih, tandanya suruh ampihan sudah jar baterainya. Iyalah. Ulun nih ceramah kada lawas-lawas, paling kurang lebih setengah jam, sudah setengah jam nah. Ini lawas ke stumat ke sama aja isinya saya itu. Isi apa? Isi amplop. Mau buru nih. Aur amplop tarus jar. Hidup kada berduit. Mau juga kepala kita. Cek 1 2. Nah, jangan lawas nih sampai maghrib nih. Janganlah. Muasidin hanam bulik, ayo kita bulikan sudah. Taqabbalallah minkum. Masya Allah. Masalah umur tadi lah. Umur ulun 24 ingatakan telah 24 tahun. Anak ulun masih seikung. Masih halus umurnya belum 2 tahun lagi. Bebini sudah ulun. Bebini sudah. Sudah bebini ulun Allah. Belum. Anaknya maksudnya. Ulun kadewani anu bebini 2 kadewani ulun. Kenapa jar? Jadi pernah bertanya kepada tuan guru, takun non tuan guru. Alhamdulillah pada guru ada ciri bebini 3. Ini guru, wah, imo aja sudah. Soalnya bini ulun betakun ulun tuan guru. Alhamdulillah ulun yang ada juga bisi ciri membunuh laki waktu tidur jar. Kadewani ulun bebini lagi. Ini kisah dusta aja lah. Kada mungkin pang kayak itu ada kisah aja nih. Masya Allah. Kita bersyukur lawan Allah Subhanahu Wa Taala bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Tapi kita kada boleh sombong. Kalau pang misalnya kita hadir di sini, misalnya unda sudah nah baik banar amal unda, orang tuh para keluar majelis kada kawa datangnya, kada dipilih Allah Taala berarti tuh unda nih pang bagusnya sudah nah. Itu pulang tuh penyakit hati ngarannya. Penyakit hati. Kalau di hati ini ada sombong, ada riya, ada sombong, walaupun sombong itu sekedar sebalah sayap nyamuk ringan benar, nyamuknya aja ditimbang mungkin kada bergerak, apalagi sayapnya setengah pulang, setengah sayap nyamuk ringannya ada sombong di hati kita, kita itu kada pantas masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik.
Jadi jangan bersombong-sombong, jangan berbangga-bangga dengan amal ibadah kita. Karena kita ini kada tahu amal ibadah kita itu diterima atau kada. Imam Ghazali itu mengarang banyak kitab, amalan banyak terkenal, Hujjatul Islam, orang alim, orang besar. Tapi beliau pernah suatu ketika beliau itu sudah meninggal, ada seseorang ulama mimpi lawan Imam Ghazali. Wahai Imam, apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepadamu setelah engkau mati, setelah engkau meninggal? Ujar Imam Ghazali, alhamdulillah aku dimasukkan ke dalam surga. Tapi aku masuk ke dalam surga bukan karena amalku, bukan karena aku mengarang kitab, bukan karena aku ibadah puasa, bukan karena aku sholat dan lain sebagainya. Sebab aku dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, pernah suatu ketika ada lalat. Lalat ini hinggap di pena ketika aku menulis kitab. Lalu minum lalat ini tadi, ku biarkan kada ku usir. Lalat itu tadi minum sekenyang-kenyangnya, terbang sendiri. Akhirnya itulah menjadi sebab Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita lah nyamuk singgap di awak misalnya,